Oke, baik Pak, izinkan kami mewawancarai untuk tugas kerja praktek atau PKL magang di sini. Sebelumnya untuk perkenalkan diri dengan Bapak siapa? Saya Pak Imam sebagai engineer di PT Jaiskor di proyek perhubungan. Ya. Pak Umam mulai terjun di bidang ini, kerja di bidang konstruksi mulai dari tahun berapa? Jadi pertama kali saya masuk ke dunia konstruksi itu sejak pertama lulus kuliah itu kalau tidak salah 2017 kita ikut proyek. Sebelumnya awal kita di proyek lokal, setelah itu kita mulai ikut ke proyek yang EPC, dan terakhir ini sekarang ikut GCSC untuk proyek pembangunan factory. Untuk dari pengalaman bekerja Bapak sendiri, apa tantangan berat atau pelajaran apa yang bisa diambil untuk bisa melangkah sejauh ini? Jadi kalau dari bidang saya, terutama fisik, tantangan terberat adalah mempersiapkan suatu pekerjaan agar sesuai dengan gambar yang telah disepakati, baik itu gambar, material approval, dan juga spek-spek yang diterima rombongan. Nah, karena seorang QC harus menjaga itu semua agar pekerjaan itu selesai tanpa ada kegagalan, baik itu kegagalan secara hanya kegagalan ringan, bahkan yang kegagalan yang bersifat struktur mungkin sudah tidak terjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai mahasiswa kita sebagai mahasiswa magang di sini, kontribusi kita di sini, pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh pertanyaan dari saya yang pertama yaitu bagaimana proses proyek sebelum dan sesudah ada mahasiswa magang. Sebelumnya adanya mahasiswa magang saya sangat membantu sekali di dunia proyek, karena mahasiswa magang bisa membantu untuk beberapa kondisi di lapangan atau di kantor, terutama karena saya di QC. Ketika mahasiswa magang bisa ikut di QC, saya rasa untuk proses inspeksi di lapangan kita bisa membagi beberapa tugasnya. Sebelum melakukan final inspeksi, ada anak magang yang membantu untuk kesiapan area untuk diinspeksi secara final. Jadi dari segi QC kita merasa terbantu, artinya kita tidak terlalu banyak memakan waktu di lapangan karena sudah dimulai sama tim magang. Saya pikir seperti itu. Begitu juga untuk dokumen, karena setelah kita juga ada dokumen, karena ada pembagian job desk. Ketika anak magang bisa memulai di lapangan dulu, kita bisa mengerjakan dokumen di kantor ataupun sebaliknya seperti itu. Jadi saya anggap dengan keberadaan tim magang ini, saya kira dari segi saya pribadi sangat membantu untuk pembagian waktu dan tugas, sehingga saya rasa sangat bermanfaat. Untuk pertanyaan kedua dari saya, apakah mahasiswa berperan aktif dalam penyelesaian masalah proyek? Untuk penyelesaian masalah memang tidak bisa dipungkiri ya, memang di lapangan itu hal terbaik yang dilakukan seorang engineer adalah problem
kita itu bagaimana caranya ketika ada suatu masalah kita harus bisa menyelesaikan dengan bagaimanapun caranya. Nah, karena cara itu ada banyak. Seorang engineer harus mampu menyelesaikan masalah dengan waktu yang singkat, untuk penyelesaiannya juga dengan material yang power yang seminim mungkin, sehingga itu bisa menekan dari beberapa faktor ya, bisa menekan biaya dan faktor problem solving ini. Saya kira tim magang perlu banyak belajar karena itu terkait penyelesaian di lapangan itu perlu banyak belajar. Tapi saya rasa selama ini setelah kita share di lapangan dan di kantor, saya kira tim magang beberapa sudah menemukan gimana solusinya untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira sebetulnya kita bertukar pikiran seperti itu. Jadi ketika ada masalah, tim magang bisa ngomong ke mungkin pembimbing atau ke tim CSC, nanti di situ kita mendiskusikan gimana penyelesaiannya seperti itu. Jadi saya rasa sebenarnya tim magang ini lebih detail karena apa? Karena mereka belum banyak masuk di dunia kerja, jadi pasti mereka akan lebih detail kalau pengawasan di lapangan daripada di dunia yang sudah kerja. Jadi setiap ada masalah, ada perbedaan pasti akan ditanyakan, dan itu sangat membantu tim kita yang ada di dalam seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, apa pesan dan pesan pada kami untuk kedepannya sebelum yang nantinya kami akan terjun di dunia pekerjaan? Untuk pesannya saya kira setiap kita ini perlu mempelajari banyak, terutama metode kalau di lapangan, metode dari karena kita di kontraktor, jadi kita harus mempelajari metode apa yang kita gunakan di lapangan untuk mencapai hasil yang disepakati dengan baik. Karena pentingnya metode ini sangat mempengaruhi kecepatan dan juga biaya dan lain-lain. Jadi metode ini ada banyak. Nah, seorang engineer harus mampu menerapkan metode yang paling efisien yang diterapkan di lapangan. Entah itu pembagian pekerjaan atau sekuen pekerjaan itu perlu, karena ketika sekuen pekerjaan ini tidak dibagi dengan benar, bisa saja suatu pekerjaan itu akan mati lampu. Artinya kita tanpa menerapkan sekuen, yang kita takutkan adalah ketika di akhir ada pekerjaan yang langkahnya yang berhenti karena ada pekerjaan di awal yang menutupi kerjaan dia. Jadi saya kira metode sekuen itu sangat penting untuk dipelajari dan pesannya seperti ini. Untuk pesan selanjutnya mungkin karena di lapangan itu kita bertemu dengan banyak orang dan bertemu dengan orang yang berbeda-beda karakter, jadi seorang engineer itu harus banyak ngobrol gimana caranya mendekati orang itu adalah sebuah soft skill dari diri kita masing-masing. Artinya semua orang itu bisa memerintah, tapi semua orang belum tentu perintahnya akan diterima dengan baik orang-orang karena tanpa adanya kedekatan. Itulah jadi seorang engineer itu harus punya soft skill untuk speaking dengan orang dalam mengambil hati mereka itu gimana pendekatannya. Jadi tidak langsung kita manajer dengan perintah atau apa kita harus sama dulu atau gimana dengan mengobrol. Nah, ya kita boleh juga ya ngobrol sambil tertawa dan lain-lain, sehingga hati mereka itu nyaman dengan kita juga nyaman dengan mereka. Jadi seumpama kita ada instruksi itu mereka tidak
bagus. Nanti semua akan berjalan lancar ketika kalian sudah mulai di dalam proyek. Jadi semua dari segi toleransi nanti kalian juga akan, karena kalau terus masuk proyek pasti kita akan next sekali ukuran segini, kalau kurang 1 cm atau berapa mili pasti kalian akan bukti gimana ya. Nah, nanti berjalannya waktu ketika sudah banyak yang terbuka, itu nanti semua bisa secara tidak langsung kalian akan mengetahui pengalamannya. Jadi ketika kurang 1 cm gimana, kerugian gimana, jadi nanti pasti akan keputusan paling besarnya seperti itu. Banyak-banyak belajar, ketemu orang, jangan malu bertanya. Pokoknya sebelum kita ngobrol paling besarnya ada lagi. Ya, terima kasih ya untuk wawancara ini, dan terima kasih atas kerjasama Pak Umar pada Oke, siap. Sama-sama, saya terima kasih. Nanti ketemu di lain proyek. Oke, siap. Dengan Bapak siapa ini? Pak Polri. Jabatan di sini sebagai apa dan berapa lama di proyek? Jabatan saya di sini sebagai supervisor. Lamanya saya di sini itu sudah 3 bulan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana progres proyek sebelum dan sesudah ada mahasiswa magang? Sesudah ada mahasiswa magang ya sangat membantu ya, terutama untuk mengecek kualitas dari strukturnya ya. Untuk pengecekan cukup membantu untuk kita di lapangan. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah mahasiswa khususnya seperti kami yang sedang magang ya berperan aktif dalam kerjasama maupun penyelesaian masalah di lapangan? Ya, untuk selama ada mahasiswa yang magang di sini ya sangat aktif untuk koordinasi di lapangan ya, dengan khususnya untuk pengecekan pembesian struktur ya, sangat membantu dan sangat aktif. Pertanyaan ketiga, pesan terkesan. Apa pesan dan kesan untuk mahasiswa magang untuk kami, Pak? Ya, pesannya untuk kedepannya ya terus berkembang, terus mencari tahu, terus ingin tahu, dan tetap semangat untuk kedepannya. Terima kasih untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.